Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Fadila Sukista Inabuan dengan NIM 132, selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak kepada kelompok Human Dignity karena telah mempercayakan saya sebagai moderator. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya persilakan untuk para pemateri untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Kiki Andesti dengan NIM 137. Saya Meisha Maulina Saleha dengan NIM 154. Saya Alisa Sonia Arselia dengan NIM 158. Saya Yohanes Moses Dimas dengan NIM 268. Baik, silakan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Pengaturan pidana mati menurut International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Pengaturan pidana mati menurut ICCPR diatur dalam pasal 6 ICCPR. Dalam pasal 6 ICCPR tersebut sebenarnya melarang penggunaan hukuman mati. Hal ini dapat diketahui dari pasal 6 ayat 1 kalimat ketiga menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Kalimat tersebut mencerminkan inti dari kewajiban negara agar menghormati hak hidup dengan tidak melakukan intervensi, tetapi pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak. Ini menurut Manfred Neuwirth. Next. Sementara itu, dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR menyatakan memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati bagi negara yang memang masih belum menghapuskan hukuman mati tersebut. Namun, pada kejahatan yang terkategori paling serius saja, dan asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kovenant tersebut. Selain itu, hukuman tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila telah merujuk pada putusan final, di mana telah diputuskan oleh pengadilan yang kompeten menurut pasal 6 ayat 3. Next. Namun, meskipun demikian, bagi seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati tetap diberikan kesempatan untuk mendapat pengampunan atau keringanan hukuman. Hal ini sudah tertuang dalam pasal 6 ayat 4 ICCPR. Dalam pasal 6 ICCPR juga terdapat pengecualian dalam hukuman mati, yakni bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhi pada anak dan perempuan yang sedang hamil. Pernyataan tersebut sudah tertuang dalam pasal 6 ayat 5 ICCPR. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa instrumen hukum internasional, terkhusus ICCPR secara eksplisit memang tidak pernah secara tegas menemukan penggunaan hukuman mati, melainkan membatasi penerapannya, serta hanya pada pencabutan atau perampasan hidup secara sewenang-wenang yang dianggap melanggar. Selain itu, konvenen ini hanya menekankan bahwa terdakwa hukuman mati tetap harus diberlakukan secara manusiawi dan pelaksanaan hukuman mati harus didasari pada hukum internasional atau ICCPR itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas materi yang dipaparkan. Selanjutnya untuk pemateri kedua, untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara-negara mana saja yang menghapuskan pidana mati dan apa alasannya. Sebelum itu, seperti yang kita tahu bahwa Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik pada pasal 6 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut untuk hak hidup tersebut. Lalu dipertegas lagi pada protokol tambahan kedua Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Jadi di sini secara tegas hukuman mati tidak diperkenankan. Nah, untuk beberapa negara yang sudah menghapus hukuman atau pidana mati, yakni ada Portugal. Jadi Portugal ini tuh sudah menghapus hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1867 dan 1884. Jadi semua jenis kejahatan di Portugal sekarang tuh udah bebas dari hukuman mati. Next. Kemudian beberapa
sebagian besar negara di Eropa itu juga telah menghapus pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di negaranya. Tapi terkecuali Belarusia. Bahkan Belanda saja yang pernah menjajah Indonesia pun sudah menghapus pidana mati sejak tahun 1870 Masehi. Kemudian di wilayah Pasifik dan Selandia Baru, yakni Australia juga sudah menghapus hukuman mati. Lalu ada 3 negara di ASEAN yang juga telah menghapus hukuman mati, yaitu ada Filipina, Timur Leste, dan Kamboja. Ada juga yang di Amerika Latin, negara-negara di Amerika Latin juga telah menghapus hukuman mati. Tetapi meski begitu, Brazil masih menerapkannya untuk keadaan yang eksepsional atau mendesak. Jadi, tentu saja alasan penghapusannya hukuman mati tersebut mengacu pada aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karenanya, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap serangan dan ancaman yang tertuju kepada keselamatan jiwanya. Karena itu, maka perampasan nyawa orang lain, baik berupa pembunuhan oleh orang lain atau oleh negara yang menjatuhkan pidana mati, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi penolakan tersebut ini juga dikarenakan pelaksanaannya itu yang tidak manusiawi. Jadi tidak ada kepastian waktu untuk pada penanggung hukuman ini kapan dieksekusinya. Jadi banyak terpidana mati yang menunggu puluhan tahun bahkan hingga meninggal di tahanan karena menunggu eksekusi tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Meisya. Selanjutnya pemateri ketiga. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan pidana mati menurut hukum positif di Indonesia. Pembahasan mengenai pidana mati di Indonesia sampai saat ini menjadi bahan kontradiksi di berbagai kalangan, menuai pro dan kontra atas hukuman pidana mati. Hingga saat ini pengaturan pidana mati tetap berlaku di Indonesia, di mana sebagai pakar berlainan pandang berpikir bahwa pidana mati telah mencederai konstitusi yang selama ini telah melindungi hak asasi manusia. Dalam pengertian hukuman sendiri, hadir untuk mengatur, melindungi, dan menertibkan masyarakat. Untuk itu, perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar pelindungan utama. Tetapi tidak hanya berpatokan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum juga hadir untuk memberikan penegakan terhadap pelaku tidak pidana. Maka dari itu, pengaturan pidana mati menurut hukum positif masih diberlakukan hingga saat ini, hadir untuk mengatasi pelaku dalam tindak pidana kategori khusus atau berat. Next. Dalam pasal 100 KUHP menyatakan eksekusi pidana mati dilakukan setelah melalui masa percobaan 10 tahun. Nah, jika dirasakan dalam masa percobaan pelaku melakukan berkelakuan baik dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan, maka hal ini diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Pembaruan terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat memberikan pandangan yang seimbang terhadap penjatuhan pidana mati. Tapi kenyataannya dalam beberapa kasus yang ada, dapat dilihat pembaruan peraturan sebenarnya dapat membuat celah terhadap pelaku tindak pidana mati untuk mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Untuk itu, hakim di sini sebagai penegak hukum yang terdepan harus lebih cermat, berhati-hati, jelas, dan seadil-adilnya untuk menegakkan tidak kejahatan dalam kategori khusus agar saat penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Baik, terima kasih. Saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selanjutnya untuk pemateri yang terakhir. Next. Next. Nah, di sebelumnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengapa peraturan dan praktik penjatuhan pidana mati di Indonesia bertentangan. Yang saya ketahui, hukum internasional belum tegas melarang penerapan hukuman mati secara
mengikat bagi semua negara di dunia, sehingga saat ini baru diatur mengenai pembatasan penerapan hukuman mati. Bisa dijelaskan pasal 6 ayat 2 mengatur pembolehan penerapan hukuman mati dengan syarat khusus. Beberapa syaratnya antara lain hanya untuk kejahatan sangat serius atau the most serious crimes, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, tidak bertentangan dengan ICCPR, serta hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan final oleh pengadilan berwenang. Pengaturan yang tegas mengenai penghapusan hukuman mati baru dimulai dituangkan dalam the second optional protocol to the ICCPR yang diopsi tahun 1989 dan berlaku tahun 1991. Namun protokol tersebut hanya berlaku bagi negara pihak yang telah meratifikasinya. Di sini Indonesia pun masih belum meratifikasi the second optional protocol to ICCPR. Dalam RUU KUHP, hukuman mati masih akan diberlakukan, namun pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan alasan tertentu. Jika terpidana selama masa percobaan bersikap dan berbuat terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Saya menyimpulkan bahwa menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia tampaknya masih sulit direalisasikan meski eksekusi hukuman mati tidak selaras dengan prinsip HAM dan tren global penolakan hukuman mati. Sedangkan opsi moratorium hukuman mati bukanlah solusi jangka panjang karena moratorium bermakna sekedar menunda atau menangguhkan. Jadi yang membuat bertentangan adalah Indonesia masih menerapkan praktik hukuman mati yang jelas tidak selalu dengan second optional protokol tersebut. Sementara dalam pasal 6 UU tersebut menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara berwenang-wenang. Sementara pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kesimpulan dari saya, nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak asasi manusia mendapat jaminan yang kuat dan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Selain itu, konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila untuk dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada saran dari saya, perlu dilakukan kajian mendalam sehubungan dengan sinkronisasi antara penerapan hukuman mati dan pengaturan HAM dalam sistem konstitusi Indonesia. Hukuman mati juga sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia. Terima kasih. Itu dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Moses atas materi yang diberikan. Terima kasih untuk kelompok Human Dignity untuk atas materi-materi yang sudah dipaparkan. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, silakan untuk Mbak Novika Dinda. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Novika Dindariasti dengan NIM 144. Izin bertanya. Pertanyaan saya singkat saja.
mengapa Indonesia saat ini masih menerapkan penjatuhan hukuman mati? Untuk para pemateri, apakah langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ditampung terlebih dahulu. Baik. Untuk penanya selanjutnya, Mbak Yunda silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Ayun Lestari dengan NIM 139 izin bertanya. Apakah penjatuhan pidana mati bisa diberlakukan bagi pelaku korupsi di Indonesia? Terima kasih. Silakan untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, mohon maaf moderator, kami masih mendiskusikan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ayunda dan Novika Dinda. Minta izinnya sebentar. Oh iya, silakan Mbak Kiki dan teman-teman. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayunda. Ya, silakan Mbak Mesya. Baik, tadi pertanyaannya, koreksi ya kalau salah ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi, apakah penjatuhan pidana mati bisa diberlakukan bagi pelaku korupsi? Apa sudah benar pertanyaannya? Oke, Iya, jadi benar. uh, jadi seperti yang kita tahu, hukuman mati itu masih diberlakukan di Indonesia ya, seperti kasus-kasus tertentu, narkoba, teroris. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pelaku korupsi itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi pada keadaan tertentu. Namun, walau begitu, hukuman mati itu belum pernah dilakukan di Indonesia untuk yang kasus korupsi ini. Jadi, hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi di Indonesia adalah penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal tuh 1 miliar. Meskipun hukuman mati belum pernah diberlakukan untuk korupsi, akan tetapi Indonesia masih terus berupaya untuk mengatasi masalah korupsi melalui penguatan lembaga penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesadaran akan dampak negatif dari korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi hukuman mati yang tertera di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu belum pernah diberlakukan dan sebisa mungkin tuh jangan sampai diberlakukan. Seperti itu, Mbak Ayunda. Bisa diterima?
Bisa, terima kasih. Baik. Moderasi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Novika Dinda. Pertanyaan tadi, apakah penjatuhan pidana mati bisa diberlakukan bagi pelaku korupsi di Indonesia? Benar pertanyaannya? Bukan. Pertanyaannya tadi, mengapa saat ini Indonesia masih menerapkan penjatuhan hukuman mati? Oh iya, baik. Saya akan menjawab ya pertanyaan tentang yang sama sebab materinya tentang penerapan penjatuhan hukuman mati atau pidana mati ya. Oke, saya akan menjawab. Sebenarnya pemerintah Indonesia masih menerapkan hukuman mati karena dianggap sebagai bentuk hukuman yang dianggap efektif dalam penurunan angka kejahatan. Namun, pihak yang menentang penerapan hukuman mati karena dianggap hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini itu masih banyak menuai pro dan kontra. Tetapi penjatuhan hukuman tetap di Indonesia. Negara-negara banyak sekali menghapuskan pengaturan pidana mati karena tidak didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Karena hakikatnya hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling besar bagi manusia. Nah, untuk itu saya telusuri berbagai jurnal. Pidana mati itu sebenarnya hadir setelah melakukan berbagai upaya hukum yang dilakukan pelaku di mana penjatuhan hukuman mati itu menjadi hukuman terakhir bagi kejahatan khusus atau kategori berat. Nah, jika dilihat pemerintah sekarang ini itu sudah menyesuaikan peraturan tersebut dengan melihat berbagai aspek kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Setelah juga mengkaji berbagai negara maju dalam penerapan peraturan hukuman mati ini. Dalam peraturan yang dibuat sekarang ini konfigurasi terhadap KUHP yang mana dalam pasal 100 KUHP-nya kan eksekusi mati kan setelah melalui masa percobaan 10 tahun. Jika dirasakan dalam masa percobaan pelaku berkelakuan baik dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan, maka hal ini diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini menuai pro dan kontra, memang menuai pro dan kontra, tetapi dalam KUHP yang terbaru ini, dalam menyatakan eksekusi mati ini melalui percobaan 10 tahun. Nah, itu banyak kasus akhir-akhir ini terjadi, di mana kasus yang sama itu pernah terjadi kasus percobaan hukuman mati. Tapi hal ini dialihkan kepada hukuman penjara seumur hidup jika pelaku Ferdi Sambo itu berkelakuan baik dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan. Nah, hal ini jadi pro dan kontra juga. Peraturan yang sebenarnya membuat celah terhadap pelaku tindak pidana mati untuk mengubah hukuman mati ini menjadi penjara seumur hidup. Nah, untuk itu, menurut saya, hakim di sini sebagai penegak hukum yang terdepan harusnya lebih mencermati dan seadil-adilnya dalam menekan kejahatan kategori khusus ini untuk para pelaku yang seperti Ferdi Sambo itu dijerat setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Baik, apakah sudah jelas, Mbak Nur? Oh iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alihkan kepada Baik, terima kasih Mbak Lisa atas jawaban yang diberikan. Terima kasih untuk kelompok Human Dignity atas diskusi yang sudah diberlangsungkan pada pagi hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk partisipan yang sudah hadir dan ikut dalam diskusi pagi hari ini. Sekian dari saya selaku moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan diskusi mengenai hubungan antara pelindungan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dipaparkan oleh kelompok interrelated. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu, pertama-tama untuk kelompok interrelated dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kak Fadila Sukista Inabuan dengan NIM 132. Saya Ayunda Lestari dengan NIM 139. Saya Nafika Dindariasti dengan NIM 144. Saya Aditya Budi Utomo dengan NIM 2021-446. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja untuk pemateri pertama bisa langsung memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip interrelated dan independen antara hak ekosop dan hak sipol. Prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia ini adalah hal-hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep hak asasi manusia yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan. Nah, dalam hal tersebut itu dapat dibagi dan saling berkaitan serta bergantung antar satu sama lain. Atau sebutan lainnya yaitu invisibility, interrelated, dan interdependence. Hak asasi manusia ini baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, semuanya ini bersifat inheren yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Apabila diabaikan satu hak dengan hak lainnya, maka ini akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lain. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka ini bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, contohnya di sini dalam situasi tertentu, yaitu antara hak pendidikan dan hak atas informasi. Contohnya, informasi-informasi yang ada itu dapat juga menambah hak-hak atas pendidikan yang akan nantinya dapat kita peroleh. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia saling bertalian, hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya. Baik, untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Aditya yang telah memaparkan materinya. Kemudian dipersilakan untuk pemateri kedua. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pelanggaran hak sipol berdampak pada pelanggaran hak ekosop dan sebaliknya. Hak sipol dan hak ekosop saling terkait dan bergantung. Dijelaskan dalam bukunya Ifdal Qasim yang berjudul Hak Sipil dan Politik bahwa hak sipol bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya. Jika hak sipil dan hak politik ini dilanggar, maka secara tidak langsung hak ekonomi sosial budaya juga akan terjadi pelanggaran di mana banyak pejabat yang melakukan korupsi, pembayaran gaji buruh di bawah UMR, perlakuan diskriminasi pada seseorang atau suatu kelompok, menangkap seseorang tanpa ada bukti dan landasan hukum, main hakim sendiri, dan masih banyak lagi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Alfa telah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian bisa langsung dilanjut oleh pemateri ketiga.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran hak sipol di Indonesia yang mempengaruhi adanya pelanggaran hak ekosop. Ketika seseorang dilarang untuk bekerja atau dipecat dari pekerjaannya karena alasan yang tidak sah seperti agama atau jenis kelamin, maka hak ekonomi dan sosialnya terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Contoh adanya perbedaan yang terjadi di tempat kerja akan menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Maksudnya adalah perlakuan yang tidak adil kepada seseorang dengan membedakan ras, suku, dan agama. Kasus perbedaan agama ini saya ambil contoh di perusahaan yang bergerak di bidang multifinance di Indonesia, yaitu karyawan yang menggunakan jilbab merasa mengalami diskriminasi. Setiap karyawan yang berjilbab sulit untuk naik karir, berbeda dengan yang tidak menggunakan jilbab. Bahkan ada yang melepas jilbabnya demi pekerjaan tersebut. Banyaknya perempuan yang melepas jilbab demi sebuah pekerjaan untuk kebutuhan ekonominya. Dan banyak juga yang mengundurkan diri dari pekerjaan karena konsistensinya mereka dalam mengenakan jilbab. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan beribadah. Selain itu, pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Semua orang dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Dan tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin maupun agama. Adanya Undang-Undang HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip perlindungan HAM, di antaranya yaitu penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status ekonomi, dan jenis kelamin. Perbedaan jenis agama tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk menolak pekerjaan. Namun, memiliki perlakuan yang khusus dengan menyetarakan agama yang tentu terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sarannya, perusahaan seharusnya tidak boleh membuat aturan untuk melarang memakai jilbab bagi karyawan perempuan yang hendak bekerja, karena ini termasuk diskriminasi terhadap pekerja atau atas dasar agama. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan agama. Adanya aturan untuk tidak memakai jilbab menghambat perekonomian bagi masyarakat, karena dengan cara itulah mereka dapat menghasilkan upah dan membantu perekonomian dalam keluarga. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Dinda. Silakan untuk pemateri keempat bisa langsung memaparkan isi materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran hak ekosop menyebabkan pelanggaran hak sipol. Di sini saya mengambil contoh kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK masal akibat pandemi COVID-19 yang melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini juga berdampak pada pelanggaran hak sipol seperti hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak ekonomi, sosial dan budaya atau ekosop yang terdapat dalam ICESGR adalah hak yang memiliki sifat ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak-hak tersebut berkaitan dengan realisasi kebutuhan dasar manusia yang termasuk hak subsisten atau hak-hak dasar. ICESGR tersebut dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, hak atas dan dalam pekerjaan yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Yang kedua, hak terkait jaminan perlindungan yang terdapat dalam pasal 9, pasal 10. Dan yang ketiga, hak kehidupan yang layak dan kesehatan yang terdapat dalam pasal 11 dan pasal 12. Yang keempat, hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14. Dan yang terakhir, yang kelima, hak partisipasi budaya yang terdapat dalam pasal 15. Hak atas pekerjaan diantaranya hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan,
hak atas kondisi kerja yang layak dan adil, yang di dalamnya termasuk hak atas upah yang layak untuk dirinya dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan, serta jam kerja yang layak, hak untuk membuat atau bergabung di serikat pekerja, termasuk hak untuk melakukan mogok kerja. Hak-hak tersebut merupakan hak di bidang ekonomi yang bersanding pula dalam jaminan perlindungan yang di dalamnya termasuk hak atas jaminan sosial termasuk asuransi, serta hak kehidupan yang layak berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga, dan hak dari kebebasan kelaparan. Dasar hukum dari pemberhentian pekerjaan atau PHK ini yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan Pasal 154A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Ayunda yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga untuk kepada seluruh pemateri. Saat ini sesi pertanyaan telah dibuka. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Izin untuk Baik, bertanya, silakan. moderator. Ya, silakan Mbak Kiki. Saya masih belum mendapatkan poin inti terkait pelanggaran hak sipol dan hak ekosop, di mana pada PPT slide ketiga dijelaskan bahwa hak sipol dan hak ekosop saling terkait dan bergantung. Nah, makna dari saling terkait dan bergantung itu seperti apa ya? Apa bisa dijelaskan secara rinci dan jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kiki. Untuk pemateri, apakah ingin langsung jawab atau ditampung dulu? Mungkin ditampung dulu ya, moderator. Baik, kalau begitu silakan Mas Yohanes Moses. Terima kasih moderator. Saya akan menanyakan tentang apa yang terjadi jika hak ekosop dan hak sipol tidak dapat terpenuhi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari Kiki ya, moderator. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena dalam PPT ini kita tidak mencantumkan inti pokok permasalahan dari permasalahan yang dibahas ya. Jadi dalam inti pokok permasalahan ini yaitu yang dimaksud saling terkait dan bergantung di sini adalah karena hak ekosop ini didasari oleh kebebasan manusia untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam hak sipil seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak atas pengakuan, dan lain sebagainya. Sehingga jika dalam hak sipil terdapat suatu pelanggaran, maka sudah pasti akan menimbulkan adanya pelanggaran hak ekosop, karena hak sipil mencakup semua hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seseorang manusia untuk memperoleh kebebasan dan perlindungan atas hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang secara umum diatur dalam konvenan internasional. Untuk contoh yang lebih jelas, mungkin di slide selanjutnya, moderator. Iya, iya yang tadi. Ya, jadi contohnya itu ketika
Ketika seseorang dilarang untuk bekerja atau dipecat dari pekerjaannya karena alasan yang tidak sah seperti agama atau jenis kelamin, maka hak ekonomi sosialnya terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Sekian, apakah sudah jelas untuk yang menanya? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab moderator. Ya, silahkan. Ya, pertanyaan dari Mas Yohanes Moses tadi, apa yang terjadi jika hak ekosop dan hak sipol ini tidak dapat terpenuhi? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari pasal 3 sampai 21 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik ini meliputi kebebasan dan keamanan pribadi. Lalu yang kedua itu peliputan dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, salah satunya hak untuk bekerja. Nah, jika kedua hak tersebut tidak bisa didapatkan oleh warga negara tersebut, maka ini akan berakibat tingginya angka pengangguran di negara tersebut, sehingga menjadikan angka kemiskinan di negara itu akan terus meningkat dan juga akan sangat membatasi warganya dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga warga ini akan merasa takut untuk menyuarakan pandangan mereka atau mengkritik pemerintah karena mereka ini takut akan bahaya atau ancaman dari negara tersebut. Sekian moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari Mas Moses ada feedback? Apa sudah bisa diterima jawabannya? Sudah diterima moderator, terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materinya, juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam forum diskusi ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.